Halo guys, ketemu lagi di channel Traveling Tipis-Tipis, channel yang membahas tentang info wisata, review hotel, cafe, dan apa aja seputar traveling. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru terbaru dari channel ini. Lanjutan episode sebelumnya nih guys, akhirnya setelah 15 jam perjalanan sampai Semarang juga, terus check-in persis jam 12 malam di Hotel Allstay. Dan ini adalah suasana lobinya. Lobinya itu nggak terlalu gede, tapi pelayanannya helpful banget. Terbantu banget waktu kita beneran capek dan dengan sigap petugasnya nyamperin ke mobil, ngebawain barang bawaan kita yang seabrek kayak orang pindahan. Proses check-innya cepet dan pakai deposit 100.000 kalau nggak salah. Langsung habis itu kita menuju ke lift buat ke kamar karena pengen cepet-cepet ketemu kasur buat istirahat. Badan tuh rasanya udah pegel-pegel gara-gara di jalan selama itu dan asli kita agak nyesel sih ke Semarang lewat Pantura. Nggak nyangka aja bakalan selama itu waktu tempuh perjalanannya. Padahal itu aja masih hari kelima puasaan. Nggak ngebayangin deh kalau pas musim mudik atau deket-deket lebaran bakalan semacet dan serame apa di Pantura. Dan ini adalah kamar yang kita pesen, tipe deluxe dengan harga 300 ribuan. Kita pesennya pakai aplikasi tiket.com. Dan harga segitu nggak tentu sih, semua tergantung rate pas lagi high season apa enggak. Terus pas ada promo juga atau enggak. Dan Hotel Allstay ini adalah hotel bintang 3 yang letaknya itu di Jalan Veteran, deket banget sama Simpang 5. Jadi gampang banget aksesnya. Ada amenities dan teko air disediain lengkap di sini, plus meja kerja dan TV juga. Sebelahnya ada tempat naruh baju dan cermin yang cukup gede. Lanjut ngintip kamar mandinya, motif temboknya itu ala-ala semi-industrial nih. Disediain handuk 2, ada shower tanpa bathtub, dan ada wastafel plus toiletries-nya. Asli nih, capek banget rasanya pengen cepet-cepet istirahat. Tapi nyempetin ngevlog bentar buat ngerekam suasana kamarnya sebelum terjamah. Karena kalau udah ngerekamnya besok pagi pas bangun tidur, pasti udah kayak kapal pecah berantakan aja ini kamar. Oh ya, di hotel ini nggak dikasih air mineral botolan ya guys, tapi sebagai gantinya di lorong depan kamar disediain dispenser yang ada air dingin plus panasnya juga, dan kalian bebas mau refill berapa kali pun. Enak gini sih soalnya air mineral yang botolan ukuran tanggung itu kadang emang kurang banget sih. Pagi harinya, biasalah kalau ke hotel kurang lengkap kalau nggak muter-muter lihat suasana sekitar. Langsung aja kita ke lantai 8 buat lihat rooftopnya, dan ini adalah rooftop di Hotel Allstay. Cukup luas sih, tapi di sini nggak ada apa-apaan. Bahkan meja atau kursi buat santai-santai juga nggak ada, jadi kelihatan lowong gitu. Tapi kayaknya nih, di sini bisa disewa gitu kalau mau ada acara. Pemandangan dari atas rooftop langsung kelihatan tuh, ada Polres Semarang. Udara pagi di Semarang ini sejuk banget sih. Ya mungkin gara-gara agak mendung juga ya. Kalau siang, nggak tahu nih panas apa nggak. Lanjut lagi kita ke lantai G yaitu bistro. Di sini tempat makannya ya guys. Tapi berhubung kita lagi puasa dan pesan kamarnya yang tanpa breakfast, jadi ya cukup lihat-lihat aja deh, nggak bisa incip-incip. Sebenarnya menunya itu cukup lengkap. Ada kopi, roti, puding, bubur juga ada. Terus ada nasi goreng, mie goreng, ada semua, dan tempat duduknya nyaman plus cukup luas juga. Godaan orang puasa nih, puasa-puasa malah ngerekam makanan. Dan selain menu di situ tadi masih ada juga menu gubukan lainnya. Mungkin karena lagi puasaan aja kali ya, jadi menu gubukannya itu nggak lengkap. Di sini juga ada kulkas es krim, tapi pas diintip ternyata isinya es batu. Lokasi bistronya ini persis ada di atasnya lobi. Kita keluar lewat sini yuk, dan di depan ternyata ada konternya Janji Jiwa buat kalian yang suka ngopi udah disediain nih. Di depan sini ada tangga dan ada satu sudut lagi buat tempat ngopi. Dan penampakan hotelnya kalau dari depan kayak gini nih. Terus parkiran hotelnya itu sendiri luas banget. Kelihatan jelas banget kalau pas lagi pagi gini. Tadi malam pas baru nyampe nggak sempat buat ngerekam di sini. Di samping parkiran juga ada toko sepeda yang cukup gede juga. Kita masuk lagi yuk ke lobinya dan lanjut keliling lagi. Penasaran nih, ada lantai B yaitu office. Iseng aja pengen lihat-lihat, pas liftnya kebuka.
ternyata beneran office yang ada orang lagi serius kerja loh guys. Depan lift langsung meja kerja gitu. Maaf ya Pak gangguin, saya langsung pergi kok. Hehehe. Siang harinya sekitar jam 10-an kita check out dari hotel, tapi mumpung lagi di Semarang dan bawa kendaraan sendiri, kita mutusin buat muter-muter kota dulu. Semarang ini adalah kotanya si istri waktu dia masih kecil sampai remaja. Dulu tinggalnya di sini nih, jadi nostalgia banget ceritanya muter-muter kota ini. Mulai dari SD-nya diliatin, SMP-nya, SMA-nya, semua sekolahnya diliatin, habis itu rumah lamanya juga, dan muter-muter deh pokoknya. Dan setelah puas keliling kota, kita lanjut lagi road tripnya. Tujuan kita sebenarnya adalah ke Garut. Tapi dipikir-pikir lagi perjalanan dari Semarang ke Garut jarak tempuhnya 369 km dan butuh waktu sekitar 6 jam lebih. Kalau ditambah istirahat paling-paling 7 jam baru sampai Garutnya. Jadi kemungkinan sampai Garut nanti bakal udah malam sekitar jam 7 atau jam 8-an atau mungkin bisa lebih. Dan karena ada keperluan yang harusin kita sampai Garutnya itu siang hari atau maksimal sore lah. Jadi kita mutusin hari kedua ini road tripnya ke Bandung aja. Nginep di Bandung dan besok baru deh OTW dari Bandung ke Garut. Deket kan kalau dari Bandung cuman butuh 2 jam aja untuk ke Garut. Jadi meskipun berangkatnya nanti pagi atau siang hari sampai Garutnya nggak bakalan kemalaman. Sebenarnya sih langsung nyari penginapan di Garut juga bisa, tapi nggak tahu pengen aja mampir ke Bandung. Karena saya juga belum pernah ke Bandung sama sekali. Kita nggak mau ngulangin kesalahan kayak hari pertama kemarin nih guys, yang sok-sokan mau lewat Pantura dan alhasil Malang ke Semarang aja sampai tembus 15 jam. Road trip hari kedua ini kita full lewat tol aja dari Semarang ke Bandung. Dengan jarak tempuh 432 km, tapi waktu tempuhnya lebih cepat daripada Semarang ke Garut. Yaitu 5 jam 9 menit. Ditambah istirahat ya butuh 6 jaman lah palingan. Udah masuk tol dan kita gas dulu yuk guys. Di depan ini adalah gerbang tol Kali Kangkung dan waktu udah nunjukin jam 11.55 siang. Dan di sini cuman ngetap kartu doang aja sih, nggak bayar. Sekalian cek saldo juga. Suasana tolnya sepi banget kayak gini, karena emang belum musim mudik kali ya. Dan kita jalannya santai aja sih. Kalau lewat tol udah pasti jalan santai pun di atas 80. Tapi kalau lewat Pantura, tembus kecepatan 50 aja guys, udah bagus banget. Karena jalanan padat banget kemarin. Masih nggak bisa move on nih guys sama perjalanan kemarin yang bener-bener berkesan. Bikin kapok tapi nggak monoton gini-gini aja sih. Ada plus minusnya lah guys. Lewat Pantura lama tapi sambil liatin pemandangan. Lewat tol cepet tapi ya gini-gini doang pemandangannya. Yang dilihat sepanjang jalan ya itu-itu doang. Sampai di rest area kilometer 360 ruas tol Semarang-Batang, kita istirahat dulu sekalian sholat zuhur. Oh ya, rest area ini juga dapat predikat sebagai rest area dengan fasilitas terbanyak dari Muri. Totalnya ada 51 fasilitas, mulai dari parkiran yang luas, parkirannya pun dibedain ada tempat parkiran umum, parkiran khusus difabel, dan parkiran khusus cewek. Ada pom bensin, posko kesehatan, tempat istirahat sopir truk, tempat makan, gazebo, toilet, ATM, playground, kolam hias, terus kebun binatang mini juga ada. Tapi jujur nih saya sebelumnya nggak tahu kalau ada kebun binatang mini. Ini juga nyari-nyari di Google aja. Kalau tahu ya kemarin pasti kita nyariin. Dan ada juga Masjid As-Salam yang bentuknya itu unik. Beda aja dari masjid-masjid kebanyakan. Terus setelah selesai sholat kita lanjut lagi perjalanannya. Masuk di kilometer 282 daerah Tegal ada rest area lagi dan kita nyempetin mampir lagi karena nyari toilet dan di sini toiletnya itu bersih banget. Lanjut deh perjalanan lagi dan habis itu kita sampai di gerbang tol Palimanan.
Antri buat ngetap e-tol, ternyata mobil yang depan sendiri saldonya itu nggak cukup. Karena kelamaan, akhirnya saya mundur dan masuk ke pintu sebelahnya. Masuk tol Semarang dan ngetap lagi di gerbang tol Palimanan ini cuman kena biaya 164.000 aja nih guys. Padahal jauh banget loh jaraknya, sekitar 268 km. Udah deh, kapan-kapan lagi kalau road trip lagi full ngetol aja, nggak perlu lewat Pantura. Masih juga dibahas lagi masalah Pantura kemarin. Dan sekarang waktu udah nunjukin jam 4 sore. Agak lama sih dari perkiraan awal meski lewat tol, karena dari tadi kita mampir mulu ke rest area. Yang mau sholat lah, yang mau mampir ke toilet lah. Udah jalan lagi, mampir lagi buat ganti popok. Ya anggap aja nih guys, sambil dikit-dikit istirahat karena perjalanan jauh. Sekitaran jam setengah 5 lebih kita mampir lagi di rest area 164. Mampir rest area mulu, kapan sampainya nih? Rest area 164 ini lokasinya di Tol Cipali atau Cikopo Palimanan, dan di sini saya mampir buat sholat asar dulu. Terus si kecil juga mau makan lagi. Mamanya si kecil juga mulai lapar karena lagi halangan, jadi dia nggak puasa, sekalian mau nyari makanan juga. Di rest area sebelumnya soalnya nggak terlalu lengkap. Ternyata di sini ada beberapa tempat makanan yang nggak ngebolehin buat makan di tempat. Tapi ada juga yang masih ngebolehin. Nggak tahu itu kebijakan dari pemerintah daerah atau dari masing-masing tempat makannya aja. Akhirnya setelah Ciki dan Mama Ciki selesai makan, kita masuk lagi ke mobil untuk persiapan perjalanan. Jam udah nunjukin jam 5 lebih sih, dan nggak sampai sejam lagi udah waktunya buka puasa. Kayak nanggung gitu kalau mau ngelanjutin perjalanan. Sempet galau mau langsung lanjut atau sekalian nunggu maghrib dulu di sini. Akhirnya udahlah nunggu maghrib aja sekalian. Akhirnya kita turun lagi buat nyari nasi goreng di food court. Menu andalan nih nasi goreng. Tapi pas nunggu nasi gorengnya dimasak ternyata si Ciki lagi pup. Akhirnya nasi gorengnya itu dibungkus aja dan balik lagi ke mobil buat ganti popoknya Ciki dulu. Pas adzan maghrib langsung buka puasa dulu di mobil, lanjut sholat maghrib, dan habis itu baru deh ngelanjutin lagi road tripnya. Waktu udah nunjukin jam setengah 7 malam, dan dari rest area kilometer 164 Cipali sampai ke Bandung jaraknya itu masih sekitar 2,5 jam lagi. Oke deh, langsung berangkat aja kalau gitu. Sampai gerbang tol Cikampek dan ngetap e-tol lagi kena 139.000, masuknya dari gerbang tol Palimanan tadi ya guys. Dan nggak lama kita mampir lagi ke rest area kilometer 72 tol Cipularang buat ngisi saldo e-tol. Sekalian saya juga mau nyari toilet. Mampir rest area mulu dari tadi. Udah berapa rest area nih yang didatengin coba? Keluar dari rest area dan gak lama setelah itu jalan tol mendadak macet aja, dan jalan cuma bisa pelan-pelan aja ngikuti arus. Karena ternyata lagi ada perbaikan jalan nih guys. Dan habis itu kita ngelewati kilometer 90-an tol Cipularang yang kata orang-orang itu angker. Dan gak tahu kenapa nih pas di kilometer 96 si Ciki yang sepanjang jalan diem aja gak pernah rewel. Tiba-tiba nangis kejer banget tanpa sebab. Nangisnya itu beneran nangis ketakutan gitu, kayak ada yang gangguin. Jangan-jangan ada... Bingung kan kalau tiba-tiba dia nangis kayak gitu. Mau berhenti ya nggak bisa karena nggak ada rest area. Akhirnya Ciki dipangku sama mamanya di depan. Dan dipangku, dipeluk pun dia masih tetap nangis. Saking nangis parahnya dia sampai muntah. Akhirnya langsung deh sepanjang jalan nyetel ayat kursi, dan nggak lama habis itu Ciki diam lagi. Emang pas Ciki tiba-tiba nangis itu bulu kuduk kita berdua sempat berdiri sih. Mungkin kalau bayi gitu lebih kerasa kali ya daripada kita yang udah dewasa. Apalagi dia duduk sendirian di belakang dan pas kita lewat sini pas malam Jumat juga. Agak lama sampai juga di gerbang tol Pasteur 2 dengan tarif 46.000 dan ayat kursi tetap kita dengerin. Udah nih, udah sampai Bandung, tinggal OTW ke hotelnya aja. Jadi total biaya tol dari Semarang ke Bandung ini adalah 164 plus 139 plus 46.000, totalnya jadi 349.000. Setelah itu langsung deh meluncur ke hotel yang udah kita pesen. Nama hotelnya adalah Cottonwood Boutique Heritage Hotel. Lagi-lagi hampir tengah malam kita baru sampai hotel lagi. Kali ini masih jam setengah 11-an malam, selisih jam setengah lah dari hari pertama kemarin. Oke deh, sampai di sini dulu vlog kali ini. Nanti di part ketiga saya akan mereview hotel Cottonwood ini, plus mau keliling kota Bandung juga sebelum berangkat ke Garut. Sama mau ngajakin teman-teman semua belanja keperluan bayi di anak kecil. Maksudnya nama tokonya itu Anak Kecil Factory Outlet. Ya gini nih guys, kalau udah punya baby, ke Bandung pun yang dipikirin cuman fashionnya si kecil doang. Makasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.